Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang indeks efek. Definisi pengukuran secara statistik atau perubahan nilai dari suatu ekonomi maupun pasar. Dalam konteks pasar modal, indeks efek adalah portofolio teoritis atau imajiner yang berisi sejumlah efek yang dikumpulkan atas kriteria tertentu. Indeks komposit, indeks yang mengukur pasar secara keseluruhan. Jadi indeks efek itu tuh sebuah pengukuran atas nilai dari sebagian dari pasar modal dikumpulkan berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan atau fungsinya itu adalah pertama tolak ukur, yang kedua pengembangan produk. Kalau tolak ukur, indeks efek dapat menjadi acuan kinerja portofolio investor. Yang kedua pengembangan produk, indeks efek dapat menjadi dasar pembentukan produk pasar modal seperti exchange trade fund atau ETV, atau kontra opsi atas indeks atau indeks option gitu. Kemudian fungsi indeks efek, tolak ukur atau benchmark. Kemudian turun ke kinerja portofolio produk, kinerja sektor, kinerja perekonomian. Kemudian untuk contoh kinerja portofolio produk itu ada ETV, indeks fund, derivatif. Kinerja sektor seperti SM Infra 18, Infobank 15, dan kinerja perekonomian seperti IASG. Kemudian metodologi indeks di sini ada 7. Yang pertama penetapan universe atau tema, kedua kriteria seleksi efek, ketiga pembobotan dan penyesuaian, keempat tanggal dasar dan nilai dasar, kelima kalkulasi return, keenam backtesting, ketujuh indeks maintenance. Penetapan universe atau tema. Tema merupakan cakupan segmen pasar modal yang diukur indeks. Contohnya 1. Saham liquid, 2. Saham kapitalis pasar tertentu, 3. Saham syariah, 4. Saham berwawasan sosial atau lingkungan, 5. Corporate governance, 6. Sektor tertentu, 7. Saham pembayar dividen, 8. Saham dari negara berkembang atau region tertentu. Ini contoh dari pembagian tema. Kemudian kriteria seleksi efek, ada strukturnya. Pertama pemilihan efek konstituen, kemudian objektif dan subjektif, kemudian di objektif turun lagi menjadi kualitatif dan kuantitatif, kemudian kuantitatif menurun lagi ke teknikal, fundamental, relatif, dan absolut. Untuk metodologi kedua yaitu kriteria seleksi efek, ada tabelnya. Contohnya objektif, pemilihan berdasarkan kriteria. Contohnya subjektif, contohnya pemilihan berdasarkan penilaian komite indeks. Kemudian kualitatif, contohnya penerapan CGC. Kuantitatif, contohnya kapitalis pasar. Fundamental, contohnya pertumbuhan laba perusahaan. Kapitalis pasar. Teknikal, contohnya likuiditas transaksi. Absolut, contohnya kapitalisasi pasar lebih dari 10 triliun. Relatif, contohnya 10 saham berkapitalisasi pasar tertinggi atau ranking. Kemudian pembobotan dan penyesuaian. Di sini ada 3 metode pembobotan. Yang pertama price weighted. Asumsinya setiap efek konstituen sejumlah 1 unit dalam portfolio indeks. Ini ada rumusnya. Kemudian market capitalization weighted. Asumsinya setiap efek konstituen memiliki bobot mengikuti
kapitalis pasar dalam portofolio indeks. Ada juga rumusnya. Kemudian metode yang ketiga, equal weighted. Setiap efek konstituen memiliki bobot yang sama dalam portofolio indeks. Untuk fresh weighted, indeks fresh weighted dibentuk dengan asumsi setiap efek konstituen dalam portofolio indeks dengan jumlah yang sama itu 1 unit. Kemudian market capitalism ini tuh dibentuk dengan bobot yang mencerminkan kapitalis pasar dalam portofolio indeks. Seluruh indeks di BI saat ini merupakan market cap vector index. Demikian pula sebagian pasar indeks efek dunia. Pembobotan berdasarkan nilai kapitalisasi pasar adalah metode indeks yang paling mendekati kondisi di pasar dan mudah direplikasikan oleh investor. Kemudian masih di pembobotan dan penyesuaian, itu ada 5 metode penyesuaian. Yang pertama free float, penjelasan penyesuaian bobot berdasarkan jumlah free float efek di pasar. Yang kedua weight cap, bobot maksimum efek dalam indeks. Yang ketiga fundamental adjustment, penyesuaian bobot berdasarkan kondisi fundamental emiten. Keempat dividend adjustment, penyesuaian bobot berdasarkan pembayaran dividen historis. Yang terakhir sektor equal weight, penyesuaian dari equal weighted index di mana bobot setara diberikan pada tingkat sektor. Kemudian tanggal dasar dan nilai dasar. Nilai dasar, nilai indeks yang ditetapkan 100, 1000 dan seterusnya sebagai awal dari indeks. Kemudian tanggal dasar, tanggal pada saat indeks berada di nilai dasar. Kemudian kalkulasi return. Indeks dihitung dalam frekuensi tertentu, antara lain bulanan, harian, menitan, hingga real time. Indeks atas obligasi dihitung harian, yang disebabkan transparansi perdagangan obligasi lebih terbatas karena bersifat OTC. Ini ada fresh returnnya, jadi perubahan harga. Untuk total returnnya ada perubahan harga, pendapatan dividen, pajak, jika net total return. Backtesting. Backtesting adalah perhitungan nilai indeks dengan metode konsisten sebelum tanggal peluncuran. Tujuan backtesting adalah untuk memberikan gambaran pergerakan historis atas indeks yang baru diluncurkan. Ini contoh dari gambarnya. Kemudian indeks maintenance. Untuk mengikuti dinamika pasar, dilakukan review atas indeks secara berkala. Review dilakukan secara periodik, baik tahunan, 6 bulanan maupun 3 bulanan. Dari hasil review adalah perubahan efek konstituen dan perubahan bobot efek konstituen. Kemudian aksi korporasi, corporation action adalah tindakan strategis yang dilakukan oleh emiten yang secara signifikan mempengaruhi jumlah dan harga efek atau saham atau obligasi yang dikeluarkan emiten. Jadi ada contohnya, ada 7 aksi dari korporasi, right issue, warrant, stock split, dividend, share buyback, convertible bond, callable bonds. Kemudian ini jadi right issue, pengertiannya
hak yang memungkinkan para pemegang saham untuk menjaga porsi kepemilikan dan hak suara dalam RUPS, sehingga prioritas untuk membeli efek yang baru diterbitkan sebelum ditawarkan kepada publik. Jadi ada penawaran terdahulu sebelum ke publik, maka mereka punya hak. Tujuannya menghimpun dana dari publik, memperkuat struktur permodalan, menambah jumlah saham beredar, sehingga meningkatkan likuiditas. Landasan hukumnya Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2015. Di reg isu itu ada namanya dilusi. Dalam reg isu, investor berhak melaksanakan HMETD maupun tidak. HMETD itu adalah hak memesan efek terlebih dahulu. Potensi dilusi HMETD dan efek dilutif lain, obligasi, konversi, waran, dan opsi saham dapat dilihat dari perbedaan harga teoritis dan harga cum. Jika harga teoritis lebih tinggi dari harga cum, efek tersebut menjadi antidulatif dengan asumsi bahwa konversi efek menjadi saham dilakukan. Pengaruh reg isu terhadap harga saham. Investor memperhatikan beberapa kondisi relevan. 1. Kondisi kesehatan keuangan perusahaan pada saat melakukan reg isu. 2. Tujuan penggunaan dana hasil reg isu antara lain jika untuk pendanaan proyek, apa potensi dari proyek tersebut. 2. Apa tujuan reg isu untuk merestrukturisasi utang. 3. Apakah harga pelaksanaan reg itu terlampau tinggi atau rendah dibandingkan harga pasar? Kemudian waran. Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih. Diterbitkan sebagai sweetener dalam penawaran umum atau IPO. Ada peraturan OJK nomor 4 tahun 2015, hak memesan efek yang diterbitkan oleh barang yang beredar tidak melebihi 35% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan di sektor penuh. Kemudian ada stock split. Aksi koperasinya adalah pemecahan saham nominal menjadi saham dengan nominal yang lebih kecil dengan rasio tertentu. Misalnya 1 unit saham nilai 1000 dipecah menjadi 2 unit saham dengan nilai 500. Harga teoritis dan penyesuaian jumlah saham beredar dihitung dengan mengalihkan harga sebelum aksi koperasi dengan rasio yang dipakai. Stock split membuat saham mahal menjadi lebih terjangkau bagi investor retail, meningkatkan partisipasi investor, meningkatkan likuiditas. Kemudian reverse stock split memenuhi regulasi harga minimum. Kemudian dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham. Menurut Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, dividen hanya dapat dibagikan emiten dengan saldo laba positif. Bentuk dividen: 1. Bentuk tunai, dibagikan dalam bentuk tunai dan dikenakan pajak dividen. Dividen saham dibagikan dalam bentuk saham, berasal dari reklasifikasi laba ditahan menjadi modal store. Dividen properti dibagikan dalam bentuk aset perusahaan selain tunai atau saham, misalnya aktiva tetap, dan dilakukan perusahaan publik. Dividen tunai: terdapat pembayaran tunai, tidak mengubah jumlah saham beredar,
mengurangi total aset perusahaan mengakibatkan perubahan struktur modal. Dividen saham, tidak ada pembayaran tunai. Menambah jumlah saham beredar namun tidak mengubah kapitalisasi pasar. Tidak mengubah total aset perusahaan, tidak mengakibatkan perubahan struktur modal. Kemudian share buyback adalah pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan penerbit. Alasan pelaksanaan: 1. Memberikan sinyal optimisme ke pasar, terutama saat pasar crash. 2. Sebagai bentuk alternatif pembagian keuntungan kepada pemodal. 3. Untuk dibagikan kepada karyawan sebagai ESOP ataupun MSOP. 4. Penghematan pembayaran dividen masa depan. Saham yang dibeli kembali atau treasury stock tidak diberikan dividen. 5. Digunakan sebagai pengurangan modal. Ada aspek regulasi, yaitu Undang-Undang PT nomor 4/2007 dan Peraturan OJK nomor 2 tahun 2013. Kemudian ada convertible bonds. Dia ada keuntungan bagi penerbit maupun bagi investor jika dilakukan convertible bonds. Yang berikutnya itu convertible bonds. Ini itu perubahan dari utang menjadi saham. Ada keuntungan pertama bagi penerbit, kupon lebih murah dibandingkan obligasi biasa. Tidak ada biaya penerbitan saham jika terjadi konversi. Risiko dilusi kepemilikan investor saham jika terjadi konversi. Kemudian bagi investor, keuntungannya: 1. Kupon lebih tinggi dibandingkan dividen. Proteksi penurunan nilai dibanding saham. Kesempatan capital gain ketika investor menukar obligasi menjadi saham. Dampaknya, obligasi konversi, tidak terjadi perubahan total aset. Perbaikan struktur modal. Obligasi tukar, terjadi penurunan total aset, perubahan struktur modal. Kemudian aksi kooperasi berikutnya itu callable bonds, adalah obligasi yang dapat dilunasi lebih awal sebelum masa jatuh tempo, memberikan hak kepada penerbit untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu atau strike price atau call price dalam periode tertentu. Alasan terjadi adanya callable bonds ini adalah terjadi penurunan suku bunga di pasar sehingga terdapat kesempatan refinancing dengan bunga lebih rendah. Perusahaan memiliki kas yang cukup besar yang dapat berasal dari penerbitan saham, penjualan aset, atau anak perusahaan. Kemudian ada aksi cooperation, itu merger, akuisisi, divestasi, dan konsolidasi. Kombinasi bisnis, ada beberapa alasan perusahaan melakukan kombinasi bisnis: sinergi bisnis, keuangan, diversifikasi, market share, segmen baru, regulasi. Ini contoh dari merger. Kalau merger, dia satu perusahaan gabung ke perusahaan yang satu lagi dengan memakai satu nama perusahaan yang tetap. Kemudian kalau konsolidasi, dua perusahaan bergabung membuat nama perusahaan baru. Kalau akuisisi, seperti dua perusahaan digabungkan seperti jadi anak dan induk perusahaan. Kalau divestasi, ini contohnya, sepertinya beda sektoral. Ini contoh dari divestasi. Demikian video singkat dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.